Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Coaching dan alur tirta. Yang pertama yaitu tujuan. Coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang didiskusikan. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Pengembangan ide alternatif solusi dari masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Membuat komitmen dari hasil diskusi dan langkah selanjutnya. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik. Yang pertama yaitu prasupervisi. Melakukan percakapan prasupervisi mengenai kompetensi inti coaching yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dengan menggunakan tabel 5. Rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuan. Yang kedua yaitu supervisi. Coach melakukan percakapan coaching kepada coachee. Dalam percakapannya, coach dapat menjadikan tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan. Sementara coachee dapat menyampaikan topik terkait target pribadi. Yang ketiga yaitu pasca supervisi. Supervisor melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Berikut adalah video supervisi akademik dalam mengembangkan kompetensi coaching. Yang berperan sebagai supervisor adalah Bapak Muhammad Eko Wahono. Kemudian yang berperan sebagai coach adalah Ibu Nurul Aryati, serta yang berperan sebagai coachee adalah Ibu Dia Loviana. Selamat menyaksikan. Tahap prasupervisi. Assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bian Pak? Alhamdulillah hari ini baik juga, tidak kurang suatu apapun. Oh iya nih, hari ini kalau nggak salah Ibu Nurul mau melaksanakan coaching kan? Iya Pak, benar. Oh iya, kebetulan hari ini saya akan melakukan observasi terhadap Ibu Nurul. Nah di sini kan kegiatan observer itu ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Yang pertama itu adalah present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, mana ya yang mungkin kira-kira Ibu Nurul ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bagian mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Berarti yang kompetensi yang ingin dikembangkan tadi mengajukan pertanyaan berbobot itu fokus Ibu tuh di bagian mana ya kalau boleh tahu? Oh, yang ingin lebih saya fokuskan itu pada bagian pembicaraan yang tidak melebar kemana-mana Pak, dan tentunya itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi permasalahan dari coachingnya. Bagus sekali sih. Kemudian kalau setelah melaksanakan coaching, apa harapan Ibu? Harapan saya itu saya supaya lebih meningkatkan lagi kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya bisa menggali informasi lebih dalam terhadap permasalahan yang dihadapi coaching. Baik Ibu, mudah-mudahan coaching hari ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya, Pak. Tahap supervisi. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Nurul. Selamat siang, gimana kabarnya Bu Dia? Selamat siang juga, alhamdulillah Bu. Baik, cuma sedikit ada permasalahan Ibu di kelas ini. Oh gitu, kalau boleh tahu bisa diceritakan Bu?
Inggih, jadi gini Bu, di kelas ini, saya memiliki siswa yang hampir tidak pernah masuk ke sekolah. Mm-mm. Jadi mungkin, 1 minggu itu kadang-kadang cuma 1 kali masuk, Mm-mm. kadang 1 minggu malah nggak pernah masuk, seperti itu Ibu. Kira-kira apakah ibu tahu alasannya kenapa anak ini sering nggak masuk sekolah? Jadi, pernah waktu anak itu masuk, saya tanyakan nih, mumpung anaknya masuk jadi langsung saya tanyakan, "Kenapa, jadi nggak pernah masuk sekolah?" Jadi anak bilang sih nggak ada yang nganter, Bu. Jadi nggak ada yang nganter ke sekolah, jadi anaknya nggak masuk, seperti itu. Oh, jadi permasalahannya adalah nggak ada alat transportasi ya untuk nganter Inggih. anaknya. Kendaraannya itu cuma satu katanya, di rumah itu cuma satu dan dipakai bapaknya untuk pergi ke kebun kah, kayak gitu. Seperti itu. Kira-kira Pian pernah lah Bu mencoba mengkomunikasikan dengan orang tuanya? Belum pernah sih Bu, belum pernah mengkomunikasikan ke orang tuanya. Jadi waktu mau dikasih tahu nih ke anaknya, mau komunikasikan biar orang tuanya tapi anaknya keburu nggak masuk Bu. Oh begitu, jadi masih terus berlanjut sampai sekarang gitu ya? Enggih. Mm-mm. Karena permasalahan masih berlanjut, kira-kira Ibu adakah rencana yang Ibu pikirkan untuk mengatasi masalah ini? Rencananya sih, seperti yang tadi tuh, mau memanggil orang tua ya Bu. Jadi kayak gimana nih ke depannya, karena kan kasihan juga anaknya Bu, nggak pernah masuk sekolah, jadi ketinggalan sekali pelajarannya, seperti itu. Jadi sebelum memanggil orang tua kan pasti Pian memikirkan nih dari rencana itu harapannya semuanya berhasil ya Bu ya. Kira-kira apa yang Pian pikirkan supaya itu berhasil? Adakah pihak-pihak yang Pian inginkan untuk mendukung program Pian itu? Ini Bu, yang saya pikirkan ini, sebelum memanggil orang tua, saya berkonsultasi lagi ke kepala sekolah untuk meminta izin untuk memanggil orang tua ini. Jadi saya akan menceritakan permasalahan yang dihadapi di sekolah, di kelas tadi. Kalau ada anak yang tidak pernah masuk, alasannya tidak ada yang mengantar. Jadi nanti saya meminta izin untuk memanggil orang tua tersebut, seperti itu Bu. Kira-kira kapan Pian mulai berencana untuk melaksanakannya Bu? Secepatnya Bu, semoga bisa terrealisasi secepatnya agar permasalahan yang dihadapi ini agar menemukan solusinya seperti itu Bu. Baik. Berarti pengennya cepat selesai gitu ya? Inggi Bu. Baik, selanjutnya apa harapan Pian selanjutnya Bu? Harapannya orang tua bisa diajak bekerja sama agar anak ini tetap bisa sekolah Ibu. Jadi bersama orang tua itu kayak menemukan solusi nih untuk anak ini bagaimana agar tetap bisa masuk sekolah seperti itu. Jadi tidak ketinggalan pelajaran lagi seperti itu. Ya baik, jadi setelah kita ngomongin nih panjang lebar sana kemari tadi bercerita, apa sih yang Ibu dapat simpulkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya dapat simpulkan dari permasalahan saya yang siswa saya tidak pernah jarang sekali masuk ke sekolah ini, saya harus mengkomunikasikan ke kepala sekolah terlebih dulu untuk memanggil orang tua, kemudian mengkomunikasikan ke orang tua bagaimana ke depannya untuk mencari solusi agar anak ini bisa ke sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran nih Bu. Iya. Bagus sekali rencana Pian Bu. Lalu bagaimana perasaan Pian Bu setelah kita ngobrolin masalah ini selanjutnya nih? Inggi, alhamdulillah sedikit sudah ringan ya Bu, pikiran juga rasanya. Jadi saya ada bayangan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan ke depannya juga, dan tindak lanjutnya seperti apa, seperti ini. Kira-kira masih adakah Bu yang belum Pian ceritakan lagi? Untuk saat ini sudah cukup Ibu. Baik, kalau begitu saya tunggu cerita Pian selanjutnya ya di sesi setelah ngobrol bareng sama orang tuanya. Apakah anaknya masih terus nggak hadir atau sebaliknya? Terima kasih banyak Ibu sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Semoga Ibu sehat-sehat terus dan bisa mendengarkan cerita saya selanjutnya nanti. Baik Bu, sama-sama. Tahap pasca supervisi. Alhamdulillah Ibu hari ini sudah melaksanakan coaching. Bagaimana perasaannya Bu?
Alhamdulillah sudah senang Pak, sudah selesai gitu. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, bagaimana ya performa Ibu dalam melaksanakan kompetensi tadi? Menurut saya pelaksanaan coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik ya Pak. Tetapi ada hal yang perlu saya perbaiki lagi, yaitu terutama dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi. Oh, tentang menggali pertanyaan yang lebih dalam ya. Iya. Kemudian, apa yang membuat Ibu menilai demikian ya? Karena pada saat Koci mengungkapkan pernyataan tentang salah satu muridnya yang jarang masuk ke sekolah karena tidak adanya prasarana untuk menuju ke sekolah itu, saya kurang terlalu menggali lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaannya Pak. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oke, monggo silakan Pak. Oh iya, kalau saya perhatikan tadi saat melakukan observasi, Ibu memang sudah sangat bagus dan melaksanakannya juga dengan sangat lancar dan sudah sesuai standar yang baik gitu yang kita rujuk. Kemudian memang kita sama nih sepemikiran, sama-sama kalau saya lihat tadi juga Ibu lebih masih ragu-ragu dalam mengajukan pertanyaan lebih dalam lagi tentang apa yang disampaikan oleh si Koci tadi. Kemudian pembelajaran selanjutnya, apa kompetensi yang Ibu ingin sampaikan, ingin tingkatkan lagi gitu? Sebenarnya masih sama Pak, yaitu tentang kompetensi yang terutama bagian menggali pertanyaan lebih dalam lagi. Itu yang ingin saya lebih dalam lagi. Oh, masih sama ya, Iya. menggali pertanyaan lebih dalam lagi ya. Iya, mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya Ibu bisa melaksanakan itu lebih baik lagi dari yang sekarang. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama.